Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu min khalqihi. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah maghrib rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat kesehatan. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat kesempatan dan panjang umur, dan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga dengan semua nikmat itu Allah subhanahu wa ta'ala mampu menggerakkan hati kita, mampu menguatkan hati kita untuk kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, amal jariah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas baginda kita, qudwah kita, uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya nanti mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita pada malam hari ini untuk bersilaturahim, untuk kita bersama berdiskusi, sharing, untuk membahas tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tema kajian kita pada malam hari ini adalah bahaya ghibah, bahaya ghibah dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Bahaya ghibah dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Hadirin rahimakumullah, di dalam diri kita ini ada dua jenis penyakit yang sangat berbahaya. Yang pertama namanya adalah penyakit jasmani, yang kedua penyakit rohani. Apa itu jasmani? Jasmani itu adalah penyakit badan. Di antaranya apa? Kita bisa pilek, kita bisa batuk, sakit kepala, diabetes dan lain sebagainya. Itu penyakit jasmani. Yang kedua adalah ada namanya penyakit rohani. Apa itu rohani?
penyakit hati. Ya, penyakit hati. Di antaranya apa itu contohnya? Satu, dengki, iri, takabur, sombong, riak, dan paling berbahaya adalah ghibah. Jadi dua penyakit. Satu namanya jasmani, dua rohani. Kalau kita nggak segera mengobati penyakit ini, maka tentu akan membawa dampak yang sangat buruk dalam diri kita. Mungkin kalau jasmani kita bisa ke dokter, betul Pak ya, mengobati dokter, kita pilek, sakit perut, sakit kepala, diabetes atau apalah sebagainya, itu ada mengobati ke dokter. Dan itu apa? Itu menimbulkan hanya keburukan di dunia saja. Kita sakit di dunia, menangis di dunia, karena badan kita yang sakit, yang lumpuh, yang lemah. Tetapi kalau rohani ini, penyakit hati ini sangat berbahaya sekalian. Bisa berdampak di dunia maupun di akhirat. Dan sulit diobati kalau kita nggak segera beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu rohani? Iri, dengki, takabur, hasad, dan ghibah. Ini penyakit yang mungkin kalau kita nggak obati segera, maka kita akan celaka dunia maupun di akhirat. Maka kita harus berhati-hati dengan penyakit rohani ini. Dan insya Allah pada siang malam hari ini kita akan jumpa ghibah yang sangat berbahaya dalam diri kita semuanya. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah membicarakan keburukan teman kita, membicarakan kekurangan teman kita, menggunjing pembicaraan, menggunjing kekurangan dan ketidaksempurnaan sahabat kita. Bisa jadi orang tua kita, bapak kita, ibu kita, istri kita, anak kita, dan saudara kita. Kita menggunjingnya, membicarakannya tanpa dia mengetahui. Ini ghibah. Ini berbahaya sekali, Bapak sekalian, membicarakan aib orang lain yang tidak ada di depan kita. Berbahaya sekali. Kalau kita nggak segera mengobati dengan instruksi Allah SWT, maka akan celaka kita. Kenapa celaka? Karena Allah sangat benci, Allah sangat murka sama siapa? Hamba-hamba yang suka menggunjing, membicarakan keburukan aib orang atau sahabatnya sendiri. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat apa? Al-Furqan ayat 9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini Allah langsung mengatakan, Allah berfirman, Allah menurunkan langsung ayatnya kepada siapa? Kita sebagai hamba-hambanya yang suka menggibah. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, kata Allah. Hai orang yang beriman, kata Allah, jauhilah prasangka buruk. Jauhilah suka menduga-duga. Tidak baik Bapak sekalian. Saya menduga, saya curiga, ini itu. Harus kita berpikir positif. Wala tajassasu, kata Allah. Dan jangan saling membicarakan. Jangan saling menggunjing.
wala yaghtab ba'dukum ba'du, dan jangan saling membicarakan yang satu lainnya. Dan ini terjadi, saling menggunjing. Apalagi kalau lagi kumpul-kumpul apa ya, kumpul-kumpul lagi ronda, lagi liburan ya, si anu tuh, si A itu, si pulang itu, si B itu, masya Allah, tanpa disadari Bapak Ibu sekalian, kita membicarakan teman kita, menggunjing aib sahabat kita sendiri, jemaah kita sendiri. Apa Allah? Wala yaghtab ba'dukum ba'du, jangan kalian saling menggunjing, membicarakan ke teman kalian sama lain, kata Allah. Ayuhibbu an ya'ula lahma ahihi maitan, kata Allah. Orang-orang yang menggunjing itu membicarakan kekurangan temannya, jemaahnya, sahabatnya, Allah mengumpamakan mereka itu sama seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Nauzubillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah sangat benci sekali sampai Allah memakan apa? Seperti apa? Kita memakan bangkai teman kita sudah mati. Bau yang luar biasa, semua bau sekali, bangkai Bapak Ibu sekalian. Itulah permana ghibah. Sangatlah benci dan murka orang seperti itu. Maka kata Allah, wattaqullah, takutlah sama Allah, bertakwa sama Allah, jangan menggunjing, jangan membicarakan aib kekurangan kita. Innallaha tawwabur rahim, Allah Maha penerima taubat. Bapak sekalian, inilah ghibah, yang mana ghibah adalah hal yang sangat membudaya, sangat menyebar luas di kalangan masyarakat, mungkin di perkotaan, mungkin di perdesaan, mungkin di kapling, mungkin di klaster. Tanpa kita sadari, Bapak sekalian, kita menggunjing teman kita, membicarakan teman kita. Kalau bagus, alhamdulillah. Tapi ini keburukannya, kekurangannya, itu kita bicarakan tanpa dia mengetahui. Coba, bagaimana kalau dia mengetahui? Bagaimana bermusuhan kita, ya kan? Tidak saling menyapa. Tadi si anu, kenapa? Tadi lagi ngobrol, tapi jangan bilang ya, ini rahasia kita berdua ya, katanya. Kenapa emang? Tadi kamu diomongin, nah di situ biangnya Bapak sekalian. Tadi kamu diomongin sama jamaah, kamu begini begitu, kekurangannya dibicarakan. Nauzubillah, Allah murka sekali, Allah benci sekali. Tapi kalau kita omongin yang bagus-bagusnya, baik-baiknya, masya Allah, Nabi senang, Allah pun senang. Menyapa kita berhusnuzon sama sahabat kita. Istanibu kasirum minal zon, jauhilah buruk sangka. Mari kita berpikir positif. Kita ini manusia Bapak sekalian, nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan kita, semuanya nggak ada yang sempurna. Mengapa? Mari kita lengkapi kekurangan kita. Dengan apa? Dengan kita saling bersilaturahim, saling menyapa, bertegur sapa, berdiskusi, ikuti kajian, ikuti orang soleh. Itu apa? Cara-cara kita mengantisipasi ghibah. Jauhi prasangka buruk sama sahabat kita. Oh mungkin dia lagi sakit, oh mungkin dia lagi sibuk. Itu tuh si fulan nggak pernah sholat maghrib, nggak pernah ke masjid, nggak pernah kerja bakti. Harus kita husnuzon. Oh mungkin dia sibuk, mungkin dia ada urusan lain, harus kita menghargai. Tapi kalau setiap hari nggak pernah, padahal dia di rumah
itu namanya salah. Apa ya? Kenapa salah? Tidak ada rasa sosialnya. Udah nggak kerja, misalkan di rumah bengong aja, main game, nggak pernah salat jamaah, kerja bakti, ada bukusasi, itu namanya kelewatan. Tidak bisa, namanya hablum minan nas. Itu kita harus hati-hati juga. Kenapa? Kita di dunia adalah saling caring and sharing. Apa caring? Peduli. Apa sharing? Berbagi. Caring, peduli sama tetangga kita, berbagi sama sahabat kita, saling tolong menolong, saling membantu, saling memahami dan menghargai. Itulah namanya manusia sosial yang tinggi. Sama dekat sama teman-temannya, dekat sama sahabat-sahabatnya. Kita harus stabil, Bapak sekalian. Jangan sampai kita dekat sama Allah, selalu setiap sholat on time, maghribnya, zuhurnya, asarnya, tahajudnya terus on time. Tetapi sama manusia jauh, salah juga kita. Kenapa salah? Harus balance. Apa balance? Hablum minallah juga secara vertikal, oke. Hablum secara horizontal juga oke. Itulah yang Allah sangat mencintai hamba yang seperti itu. Yang mana? Yang dekat sama Allah, cinta sama Allah, melaksanakan perintah Allah, dan cinta juga sama sahabatnya, peduli sama sahabatnya, mengerti sama sahabatnya. Itu yang Allah harapkan dari kita. Bagaimana? Kita harus saling caring and sharing, peduli dan berbagi. Biar apa? Biar balance. Dekat sama Allah, jauh manusia, salah juga kita. Dekat sama manusia, menolong manusia, membantu manusia, rajin sedekah, tapi kita nggak pernah sholat, salah juga kita salah. Harus balance. Sehingga apa? Zaman dulu ada seorang manusia ya. Ketika itu Imam Ghazali menceritakan dalam kitabnya Muka Syatul Qulub. Ada orang ahli ibadah, Bapak sekalian. Ada orang ahli ibadah zaman dulu. Ada orang ahli ibadah. Mereka itu tidak pernah meninggalkan tahajudnya. Sama sekali setiap malam tidak pernah meninggalkan tahajudnya. Masya Allah, Bapak sekalian. Sholatnya rajin, on time selalu, dan tidak pernah meninggalkan tahajudnya. Setiap malam sholat, sangat dekat sama Allah, cinta sama Allah. Ini orang ini ahli ibadah, dekat sama Allah, cinta sama Allah, tahajud terus, berdoa sama Allah. Suatu ketika orang ini keluar dari rumahnya. Ngapain? Ambil wudhu. Ketika lagi berwudhu, tiba-tiba ada laki-laki yang berdiri di depannya. Masya Allah, kaget Maya. Kaget kan? Ini siapa? Udah kan? Laki-laki yang ganteng di sampingnya. Ya Fulan, Anda siapa? Kata orang ini, saya adalah malaikat. Subhanallah. Bagaimana senangnya hati orang ahli ibadah, rajin sholat malam setiap malam tanpa tertinggal, didatangi malaikat. Subhanallah. Masya Allah, malaikat Pak nyamperin dia lagi berwudu. Ini sama ceritanya Pak. Dan ngapain? Wahai malaikat, Masya Allah, ngapain di sini? Kata orang ini. Kata malaikat, saya sedang mencari pecinta Allah. Subhanallah. Saya turun ke bumi ini mencari hamba-hamba pecinta Allah. Dia bangga hatinya Pak, bangga hatinya. Ya Allah, saya
tahajud terus setiap malam. Malaikat turun menjaga dia. Kenapa? Orang ini mengatakan, wahai malaikat, itu apa yang membawa? Itu kitab apa yang membawa? Kata orang ini kitab, kata malaikat, berisi nama-nama hamba pecinta Allah. Dia kaget, dia tuh penasaran, ya kan? Wah, ini penasaran banget ya. Ada kitab berisi nama pecinta Allah. Pasti nih namaku ada di situ. Kata dia berangan-angan. Saya tadi sholat kan, rajin sholat kan, rajin sholatnya. Tahajud pun rajin, setiap malam tahajud tanpa tertinggal. Dia penasaran nih, wahai malaikat Allah, katanya, bisa nggak minta tolong, katanya, carikan namaku di situ. Kata orang ahli ibadah ini. Apa kata malaikat? Baik. Cari oh malaikat. Malaikat berkata, wahai hamba Allah, wahai fulan, nama Anda tidak tercantum di sini. Bagaimana sekalian? Bagaimana perasaan seorang hamba Allah rajin sholat tahajud setiap malam tak tertinggalkan, rajin sholat maghrib subuh semua berjamaah tak tertinggalkan, beri tahajudnya terus. Tapi mereka mengatakan, maaf fulan, nama Anda tidak tercantum di kitab ini. Alhamdulillah, Bapak sekalian. Dia penasaran. Ya malaikat, tolong sekali lagi, carikan lagi. Penasaran dia, kepo banget gitu kan, lagi. Baik, pulang katanya. Jadi lagi cari malaikat. Malaikat, ya pulang. Nama Anda tidak tercantum di sini. Langsung dia duduk jatuh, kaget dan langsung menangis berseduh-seduh sambil mengatakan, wahai malaikat, apa gerangan yang membuat Allah tidak mencantumkan namaku di kitab ini? Padahal aku rajin sholat, rajin ibadah, tahajud terus setiap malam. Maka malaikat berkata, ya fulan, Allah tidak mengizinkan tanganku untuk menulis namamu di kitab ini. Wahai malaikat, ada apa? Apa salah saya? Kata orang ini. Malaikat berkata, wahai fulan, saya tahu Anda bangun setiap malam ketika orang tidur lelap, kata malaikat. Saya tahu Anda kedinginan, tapi Anda subuh, orang semua tidur. Tapi Anda, wahai fulan, di sekitar Anda ada sahabat Anda sakit, Anda nggak jenguk. Ada sahabat Anda punya tolong, Anda nggak bantu. Anda cuek dan heboh dengan sendirinya dengan sama Allah. Bapak sekalian, baikkan ahli ibadah, tapi ketika sahabatnya, tetangganya bertolong, tidak pernah dibantu padahal mampu. Tetangga sakit, tidak pernah dijenguk padahal bisa, ada waktunya. Itulah asbabnya Allah tidak mencantumkan namanya di kitab itu. Alhamdulillah Bapak sekalian, ini sebagai evaluasi kita bersama. Renungkan bersama bagaimana Allah itu sangat cinta sama apa? Hamba-hamba yang peduli sama manusia, makhluk Allah. Terus kata malaikat, wahai fulan, kata malaikat, bagaimana mungkin Allah akan cinta sama Anda, kata malaikat, sedangkan Anda tidak mencintai makhluk Allah. Subhanallah. Wahai fulan, bukanlah peduli sama kamu, sedangkan kamu tidak peduli sama makhluk Allah. Masya Allah. Bismillah, kita harus mendekatkan hablum minan nas, harus kuat kita, harus balance sama Allah juga dekat, lagi manusia juga kita harus bergaul, bersosial,
kerja bakti, silaturahim, saling menyapa, saling tengok, saling tegur. Inilah yang Allah harapkan pada kita semuanya. Ini contoh luar biasa nih. Dekat sama Allah, cinta sama Allah. Tapi apa? Sama makhluk Allah, ciptaan Allah, dia bodoh amat, tidak peduli, merasa sibuk sendiri, asik sendiri, ibadah sendiri, tanpa mempedulikan makhluk yang lainnya. Itulah asbabnya Allah enggak mencantumkan. Jadi hamba pecinta Allah. Bapak sekalian, mudah-mudahan ini sebagai evaluasi kita bersama-sama. Untuk apa? Saling menjaga dan menghargai antar warga kita, antar sahabat kita, tetangga kita. Bapak Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke ghibah. Apa itu ghibah? Tentu membicarakan kekurangan teman-teman kita. Makanya kita dilarang, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita mengomongin teman kita, menggunjing teman kita, apa bahasanya? Diambil tuh pahala kita. Diambil sama siapa? Orang ini yang digunjing. Maka apa? Maka itu orang yang bangkrut, orang yang rugi dunia akhirat. Percuma kita sholat, kita ibadah, kita zikir, tapi kita tiap hari menggibah teman kita. Maka Nabi bersabda ada. Apa itu Nabi bersabda dari Sahih? Ya sahabat Rasulullah, wahai sahabatku Rasulullah, ada turun nama muflis. Kata siapa? Rasulullah SAW. Wahai para sahabatku, kata Rasulullah, apakah Anda tahu siapa orang-orang yang bangkrut itu? Kata Rasulullah kepada sahabatnya. Qalu, sahabat berkata, ya Rasulullah, al-muflis fina man la dirham wala mata. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang yang rugi adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta benda. Kata para sahabat. Qala, Nabi bersabda, innal muflis, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut adalah min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Terakhir kita Muhammad sallallahu. Wahai para sahabatku, Anda salah. Mana yang benar? Yang benar adalah orang yang bangkrut adalah orang-orang dari umatku yang datang pada hari kiamat membawa sholatnya, puasanya, zakatnya. Wa ya'ti qad syatama haza wa qazafa haza. Tapi ketika dia datang bawa sholatnya, puasanya, zakatnya, tapi dia juga membicarakan orang ini, pernah menggunjing orang ini, pernah membuka aib sahabatnya, membuka kedai sahabatnya. Maka hadis yang mengatakan lagi, orang-orang seperti ini akan diambil pahalanya oleh siapa? Orang yang digunjing itu, sampai habis tuh pahalanya. Ketika habis pahalanya, tinggal dosanya. Terus apa lagi? Dosa yang digunjing diambil sama dia. Allahu Akbar, Bapak sekalian. Sangat bahaya sekali ghibah itu. Nabi bersabda, dia datang pada hari kiamat dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, tapi dia datang pernah mengejek temannya, menzalimi temannya, membuka aib temannya, maka Allah ambil pahalanya sampai habis tuh pahala. Siapa yang ngambil?
orang yang digunjing. Ketika habis pahalanya, lalu dosa yang digunjing itu diambil lagi sama dia. Allahu Akbar. Jadi dia dosa semua. Ketika dosa semuanya, Allah lemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Inilah dampak yang besar, dampak yang sangat fatal bagi orang yang ghibah, suka membicarakan kekurangan temannya, kekurangan sahabatnya, kekurangan suami istrinya. Apalagi kita Bapak Ibu ya sekalian yang rumah tangga ya, kita mungkin gak bersabar ya, kurang bersabar terhadap rezeki Allah, kita mengeluh, putus asa. Siapa? Kita menceritakan keadaan keluarga kita, menceritakan kekurangan istri kita, menceritakan suami kita. Ini nggak boleh. Ini aib yang dijaga. Allah jaga loh ya, Allah jaga aib kita. Tapi kita yang membuka sendiri. Makanya apa? Allah sangat murka sama orang yang suka menggibah. Sangat murka Allah. Saudara katakan kan, sama artinya apa? Anda memakan bangkai saudara Anda sendiri. Bayangkan coba, bangkai mayat yang sudah mati itu kita makan sendiri. Bayangkan bagaimana busuknya itu bangkai. Kenapa ini keras sekali Allah perintahkan? Allah memberi kita perhatian, wanti-wanti kita semuanya. Kenapa? Ghibah ini sudah sangat menyebar tanpa kita sadari. Bahkan kita pun sama, sering ya, kita sering kita tanpa kita sadari, kita respect, kita refleks ngomongin teman kita. Sebetulnya Bapak Ibu, itulah syaitan membisikkan telinga kita Bapak sekalian. Kita menghindar, berusaha menghindari ghibah, tapi syaitan gak pernah berhenti dengan kita. Kemana pun kita pergi, hai hamba Allah, Anda orang soleh, Anda orang baik, saya akan ganggu Anda kemana pun Anda pergi. Justru syaitan membisikkan telinga kita tanpa kita sadari. Kenapa? Habis sholat, habis berdoa, keluar dari masjid, ketemu teman, ngobrol-ngobrol, ghibah dimulai tanpa sadari Bapak sekalian. Habis sholat ya, habis doa, habis taubat, kita keluar masjid, ngomong teman kita di luar. Itulah syaitan, pintar sekali, licik sekali dia. Itulah syaitan. Apa kata Allah? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Ini Al-Quran berbicara. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu suka menakut-nakuti kita, suka membuat kita frustasi, putus asa, tidak bersyukur. Itu syaitan. Menjadikan kita kemiskinan, ketakutan, kelaparan, itu syaitan. Makanya ketika kita lagi ada masalah, ada musibah dalam diri kita, maka hati-hati, syaitan paling pintar mengganggu hamba Allah saat dia musibah. Dia frustasi, dia ngapain gua hidup begini, mending gue bunuh diri. Dia frustasi. Kenapa? Syaitan membisikkan terus. Ada masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah istri, masalah utang, sampai dia frustasi, putus asa sama Allah. Setan lain sana membuat strategi. Lu nggak usah zikir lagi lah, lu nggak usah lagi sholat, nggak usah ngapain sholat. Buktinya apa? Anda nggak berhasil itu kan? Anda miskin terus katanya, terus frustasi. Itu syaitan Bapak sekalian, terus membisikkan telinga. Biar apa? Biar kita jadi hamba yang frustasi, putus asa. Memang musibah, masalah pasti kita akan hadapi, itu pasti. Semua orang pasti ada
musibahnya dan masalah masing-masing. Tapi ingat, di situ ada syaitan yang selalu membisikkan apa? Jalan yang buntu, jalan yang sesat. Wa ya'murukum bil fahsya, kata Allah. Dia menyuruh kamu untuk berbuat kemaksiatan. Ketika ada masalah kita, ketika kita punya musibah, malas sholat kita, coba ya, malas tolong orang. Ngapain tolong orang? Gue lagi miskin begini, lagi lapar begini, muncullah bisikan setan. Bapak sekalian, jangan pernah kita frustasi atas rahmat Allah. Kenapa? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, kata Allah. Ketika syaitan mengganggu kalian, janji kalian ketakutan, kemiskinan dan kemaksiatan, Allah menjanjikan maghfiratan minhu wa fadla. Allah janjikan ampunannya, Allah janjikan karunia-Nya. Masya Allah. Ketika setan yang licik itu menjanjikan kita kemiskinan, kefakiran, kemaksiatan, langsung Allah menyambung, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan kita ampunan dan karunia-Nya. Jadi kita lagi frustasi, lagi mengeluh, dosa-dosa kita yang begitu banyak, ingat, Allah akan mengampuni kita. Allah akan membuka jalan keluarnya bagi kita. Allah akan membuka lebar solusi bagi kita semua. Sampai kita tidak mengeluh lagi. Allah buka karunia-Nya, Allah buka pintu-pintu rezekinya. Kalau apa? Kalau kita bersabar menghadapi ujian itu. Kata Allah apa? Wa basyiris sabirin, kata Allah. Kabar gembira bagi siapa? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar gembira bagi hamba-hambaku, kata Allah, yang ketika Allah uji mereka, Allah berikan dia musibah ujian, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini semua milik Allah dan pasti kembali kepada Allah. Bapak sekalian, bayangkan Allah buka ampunannya, Allah buka rezekinya, karunia-Nya. Kalau kita bisa bersabar menghadapi ujian, itulah kehidupan. Untuk apa? Untuk kita diuji oleh Allah, Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kita sebagai hamba Allah. Biar apa? Biar kelihatan siapa nih yang beramal soleh, siapa nih yang bisa bersabar. Itu Allah janjikan karunia-Nya. Kalau kita bersabar. Tapi kalau kita nggak bersabar, wassalam. Kalau kita nggak bersabar, Pak, kita kan manusia, ada bersabarnya. Ya, betul, ada bersabarnya. Kapan itu? Kembali ke diri kita. Sejauh mana kita menyikapi itu masalah. Sabar. Apa sabar? Ikhlas menjalani semua kehidupan kita. Ikhlas menjalani semua Allah berikan kepada kita. Itu sabar. Bukan kita diam menangis, itu bukan sabar. Tapi ikhlaskan hati kita, ikhlaskan jiwa kita, bahwa kita hidup penuh ujian, dan itu jadi Allah akan mengutus hamba-Nya, akan menguji Allah.
Biar apa? Biar kelihatan siapa yang beramal soleh, yang paling bagus amal solehnya, paling bagus ibadahnya. Itulah sabar. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya jadi hamba-hamba yang menjaga lisan kita, menjaga hati kita. Biar apa? Tidak saling menggunjing, saling membicarakan aib kekurangan sahabat-sahabat kita. Pernah pada suatu saat Uqbah adalah sahabat Nabi kita. Kata Uqbah, "Ya Rasulullah," kata Uqbah, "man najah," kata Uqbah ini. "Ya Rasulullah, apa itu selamat? Apa sukses?" kata Uqbah. Nabi bersabda, "Ihfaz alaika lisanak," kata Nabi. Ya Uqbah, orang yang selamat adalah orang yang menjaga lisannya. Masya Allah. Ihfaz alaika lisanak, jagalah lisan-lisan Anda. Kenapa dengan lisan? Lisan ini enggak bertulang, Bapak sekalian. Sedetik pun bisa menghancurkan masa depan kita. Demikian sebaliknya, sedetik pun bisa membuat kita jadi berkah hidup kita. Itu lisan. Banyak orang yang tidak menjaga lisannya, menimbulkan permusuhan. Bapak sekalian ya, mudah-mudahan kita semuanya sebagai hamba Allah bisa menjaga lisan kita, menjaga jiwa kita, sehingga apa? Kita menjadi hamba-hamba yang dari ghibah. Silakan Bapak, mungkin ada yang belum paham apa mesti dimudayakan tentang masalah ghibah dalam masyarakat kita yang ini mungkin tanpa kita sadari bersama yang kita sering melakukan. Pak Haji Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz mengatakan bahwa salah satu dalam Quran itu atau bahasa yang mengatakan ada suatu sebagian bahwa kita ngerti, kita tahu, kita misalnya sering rajin sholat, rajin ngaji, puasa. Ada saatnya ini yang dikatakan katanya menggoda. Pada saatnya kita di dalam masjid tidak akan tergoda dengan kita. Saat kita pulang, rombongan kita awalnya bicara bla 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 bla. Ujung ceritanya kadang lain nanti gitu. Ya, kadang nanti. Jadi Pak RW ini saya dibayar. Dia Pak RW sebelah sini, Pak RW ini tadi ini. Saya ngomong sama belah saya. Kemudian yang saya dibayar bagus sebenarnya. Pak RW itu guru-guru, dia pun ada pengajian juga. Walaupun bicarakan itu kebaikan. Masihkah itu dikategorikan? Saya bicarakan RWD ini bukan yang lain, kalau yang lain sudah tahu lah. Oh ini kok pulang pejabat ini enggak, ini tadi bicara yang bagus. Jadi kok cepat kamu sih? Kalau kalian biasanya doanya lama, enggak. Saya ngomong sama saya. Lalu informasinya dia mau ngikutin atau ada ceramah. Apakah kita ngomongin saudara saya ini juga? Ini kan kebaikan, tapi dibayar yang baik. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, Masya Allah ya. Jadi gini Bapak sekalian, apa itu ghibah? Ghibah itu adalah tentu ya membicarakan keburukan dan kekurangan yang ada dalam diri sahabat kita ataupun teman kita. Kalau kita misalkan membicarakan kebaikannya, membicarakan kerajinannya atau kesolehannya, itu kita dipersilakan, itu luar biasa. Siapa? Memotivasi kita juga. Wah, dia kok soleh sekali ya. Kita iri itu nggak apa-apa Pak ya. Kita itu iri kepada orang soleh itu nggak apa-apa, bagus ya kan? Antum soleh ya kan? Apa yang nggak bagus? Ketika iri orang kaya, oh dia kaya ya, dia kesel, sakit hati kan? Dan orang sibuk sekali kerja, dia kesel, sakit hati. Ini yang tidak boleh, bagus sekalian ya. Makanya ketika kita membicarakan kebaikan terhadap sahabat kita, itu luar biasa, bagus. Silakan. Sebagai apa?
Sebagai memotivasi diri kita, memotivasi jiwa kita. Dia bisa, maksud saya nggak bisa, ya kan? Itu motivasi kita sebenarnya kan? Dia kok bisa ya? Apa sih jawabannya? Apa sih caranya? Kita lihat, oh pantasan dia rajin ya, dia bergaul sama orang soleh. Oh pantasan dia sibuk ya, dia ada kerjaannya di situ. Oh jadi itu kita nilai. Itu nggak apa-apa Bapak sekalian. Apa kebaikan orang tuh nggak apa-apa kita bicarakan. Itu bagus malah kebaikan orang dibicarakan. Kecuali keburukannya. Itu tuh Pak RT, mentang-mentang Pak RT otoriter, ya kan? Mentang-mentang Pak RT nggak mau kerja bakti, ngatur aja, nyuruh aja. Apaan berarti begitu? Nah itu ya tidak dibolehkan. Kenapa? Coba kalau nanti dengar tahu, sakit hati nggak? Sakit hati, marah kan? Oh mungkin kenapa mau dia nggak terima kan? Itu yang tidak dibenarkan. Selama kita ngomong tentang hal kebaikan, tidak apa-apa sebagai motivasi kita, sebagai contoh kita. Masya Allah dia rajin sekali sholatnya. Apa caranya? Oh ternyata dia suka baca buku. Oh dia suka baca Quran. Pantasan Allah buka hatinya. Nggak apa-apa. Sebagai membangkitkan motivasi itu apa untuk jadi dia juga. Itu apa ya? Seperti itu ya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam pengelolaan lembaga atau organisasi yang ada 4. Salah satunya adalah evaluasi pengelolaan organisasi. Nah, tentu saja ini akan mengarah ke evaluasi personal pegawai. Ini kan misalkan tentang adanya suatu promosi jabatan dan sebagainya, dan tentu akan ada fit and proper test. Nah ini tentu saja plus minus pegawai itu akan dibahas di dalam suatu forum tertentu. Tentu yang bersangkutan tidak ada dalam rangka untuk memilih pejabat atau personal yang mumpuni lah, nanti plus minusnya akan disampaikan. Nah pada saat kesempatan membicarakan minusnya menjadi perbandingan dengan personal lain, apakah termasuk gibah? Harus kita hindari. Padahal ini juga masalah manajemen atau lembaga itu dipimpin oleh orang yang tidak mumpuni atau bahkan hanya negatifnya, ya walau-walau barangkali organisasi itu akan ikut warna negatif. Baik, terima kasih Pak. Insyaallah hanya luar biasa ya. Baik Bapak sekalian, tentu ya Bapak ya, tentu dalam sebuah lembaga ya, atau perkantoran ya, atau lembaga pendidikan ya, tentu ketika ada orang menjadi bos atau leadernya atau pimpinannya, pasti akan melihat, ya kan? Melihat apa? Kinerja bawahannya, kinerja karyawannya. Nah, ketika dalam suatu forum rapat ada kejelekan yang ada dalam karyawannya, maka kita dianjurkan untuk boleh kita ngomong kekurangannya, tapi tanpa menyebut nama yang bersangkutan. Tidak boleh disebut nama. Kamu begini tidak boleh, Bapak sekalian. Tidak boleh kita simpulan. Kalau sebagai motivasi, sebagai peringatan juga bahwa kita ini saya melihat bahwa ada salah satu karyawan yang mungkin tidak bagus kinerjanya, itu nggak apa-apa, tapi kita menyebut namanya itu boleh, nggak apa-apa ya. Sebagai dia bahwa dia mengerti siapa dia kita ya kan, siapa ya. Nah kalau kita ingin membuka kekurangan dia, kita panggil ke kamar kantor kita, panggil ke ruangan kita, face to face, itu dibolehkan. Mohon maaf, saya bertemu juga kan kurang sekali lali ya, kok suka terlambat, nggak bagus kerjanya, ada apa? Kita ngomong berdua tanpa orang tahu, itu yang dibolehkan seperti itu. Tanpa harus ngomong di forum, kamu ini begini, tidak boleh. Itu tidak boleh. Makanya ketika kita sebagai leader ya, mana yang baik? Leader yang bisa memberikan kenyamanan bagi bawahannya. Kapan nyaman? Ketika dia ada kurang kerja, ketika dia malas kerja, kita panggil ke ruangan kita face to face, ngomong berdua aja.
Itu Bapak ya, seperti itu. Jadi ketika itu tidak boleh kita memanggil nama ketika ada di forum rapat resmi. Kenapa? Karena itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Boleh kesimpulan ini atau kita siapalah gitu ya, tanpa menyebut nama kita, itu dibolehkan. Itu Pak ya, seperti itu.